bergemuruh di podcast Box to Box Football Show X Umpan Tarik kali ini juga harusnya bergemuruh juga di Gelora Bung Karno karena apa? Karena kita akan menyaksikan pertandingan hidup dan mati Indonesia melawan Tiongkok. Wow. Ya masih ada Tio Tomo yang absen di episode Senin karena saya ngelihat Inter kebobolan 2-0 udah langsung tidur. Gak usah ditonton. Udah pasti kalah. Udah pasti kalah, ngapain ditonton? Kayak jadi ya udah bahasannya ada di Box to Box Football Show edisi hari Senin. Dan betul, dan kali ini kita akan ngebahas tim nasional Indonesia bareng gua, ada tanganan gua ada siapa? Labib Sadat. Di kanan gua ada siapa? Rossi Vinza. Di kiri gua ada Luciano Leandro. Playmaker Lisa. King Kazu, Playmaker Lisa. Nah, ini kalau kita ngomongin tim nasional Indonesia di hari yang menuju hari kemenangan, kita berharap ada kemenangan. Jadi hari Kamis malam ada kemenangan, hari Jumat pagi kita juga merasakan kemenangan. Jadi double kemenangan. Habis itu kita bertemu keluarga. Yang kita omongin adalah tim nasional Indonesia. Yes. Gimana persiapannya melawan Jepang nanti, di mana kita akan ke sana. Nyampe. Elah. Tapi ya ini kan sebenarnya apa ya kalau kita bisa bilang setelah menang lawan Bahrain, asa itu ternyata masih ada. Betul. Yep. Masih berada walaupun kita dihancurkan oleh Australia di mana saat itu orang-orang langsung banyak pertanyaan. What if, tapi ternyata lawan Bahrain terjadi kemenangan 3 poin dan kemenangan adalah harga mati melawan Tiongkok. Tapi sebelum kita ngebahas itu, ini coba gua recap dulu di posisi tim nasional Indonesia ya. Yep. Buat kalian-kalian yang mungkin masih agak bingung, masih lupa. Nah, Indonesia ini sekarang ada di posisi keempat dengan nilai 9 di bawah Arab Saudi yang pernah kita kalahin dengan gol Marcelino Ferdinand ya. 2 golnya itu brace. Dan sedangkan Arab Saudi punya 10 poin. Dan sementara Australia ada di posisi kedua dengan nilai 13. Jepang ini paling atas. Udah dipastikan lolos dengan nilai 20. Siapa juga mau ngalahin Jepang? Susah banget ya kan. Dan yang paling penting nanti Indonesia hari Kamis ya melawan Tiongkok. Hari Selasanya di Osaka akan bertemu dengan Nippon. Nippon. Nah, 2 tim ini. Tapi kalau kita menilik ke belakang deh, maksudnya ketika orang euforia kemenangan Bahrain di mana orang wah nih kita bisa mengalahkan Cina. Saat itu, ini kita belum bahas yang sekarang ya. Saat itu Labib sendiri, di mana kita tahu Labib adalah info bukan A1 lagi, Amin 1 tuh nggak banyak banget isinya. Gimana Bib, lo ketika Indonesia melawan Bahrain, apa perasaan lo ketika itu langsung wah nih Ica kali ini? Ya sebenarnya sih gue tetap berpendapat bahwa Indonesia ini nggak lolos langsung gitu, akan masuk ke round 4, akan sulit karena kenapa? Ketika kita menang sama Bahrain, pesaing kita seperti Arab Saudi dan Australia juga mendapatkan poin gitu. Ya. Terus juga kalau misalkan hitung-hitungan, taruh misalkan kita menang sama Tiongkok, terus kita menang sama Jepang yang sulit banget ya, poin maksimal kita 15, sedangkan kalau kita mau lolos langsung, berarti kan Australia sama Arab nggak dapat poin sama sekali dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Betul. Dan jangankan Australia dan Arab yang nggak dapat poin, kita menang sama Jepang aja kan kayaknya sulit banget kan. Jadi kalau gue ngelihat sih mungkin paling ideal adalah kita tetap berharap menang sama Tiongkok, lakuin yang maksimal lawan Jepang, all out aja. Tapi ini ketika pas setelah lawan Bahrain, maksudnya pas lawan Bahrain lo so optimis itu nggak? So optimis untuk lolos ke round 4 kalau gue. Round 4? Langsung round 4? Round 4 kita kayaknya terlalu munafik deh, terlalu naif untuk kita lolos ke Nih orang 2026. Orang paling rasional di box to box nih. Rossi kalau ini kita belum bahas situasi sekarang ya. Ketika Indonesia menang lawan Bahrain dengan skor tipis itu, lu langsung kayak wah Ica gak nih, atau enggak lu ada pikiran lain yang saat itu ya, bukan saat ini, saat itu lu berpikir kayak sulit nih kayak ini, apa ngeliat gimana? Kalau menurut pemikiran rasional gue tetap sulit sih sebenarnya lolos langsung karena ya itu paling ujung itu Jepang gitu. Karena buat gue Jepang itu sebagus-bagusnya ya imbang gitu. Apalagi gue bukannya meremehkan ya, tapi kan kita rasional aja gitu. Ini Jepang adalah tim yang langganan Piala Dunia. Terus kemudian sekarang jaraknya sama posisi 2 aja itu 7 poin gitu, 20 poin sendiri gitu. Udah terlampau superior. Buat grup ini tuh terlampau superior gitu. Jadi rasional dan realistis, kalaupun bisa berbuat sesuatu di Osaka,
Indonesia tuh paling imbang gitu. Tiongkok gue masih oke lah, menang lah, tapi kayak tipis 5-5 4-5 gitu. Kalau gue ngeliat lawan Tiongkok. Karena kita lawan Bahrain aja ya udah tipis 1-0 aja. Yang penting menang kan. 3 poin. Iya, 3 poin gitu loh. Iya. Kecuali kalau mungkin ketika kita sama Australia itu at least imbang atau menang lah ya. Mungkin gue ekspektasi gue agak masih ada. Tapi kan ini sekarang udah nggak gitu, dan kita berada di timeline di mana Indonesia posisinya adalah 9 poin gitu. Jadi gue sih sama kayak Labib, paling rasional, paling realistis ya kalau mau ke Piala Dunia ya lolos babak 4 dulu aja gitu. Dex lu sendiri gimana Dex? Lu kan ya setelah menang 1-0 langsung kayak nih gimana ya bisa lolos langsung gak ya, atau enggak lu berpikir karena lu lumayan terbuka pikiran sama Rossi nih. Gue sih lebih optimis daripada lolos langsung siaran langsung sih. Live reaction kali. Tapi dari yang tadi gue tangkap sih emang nggak ada yang yakin untuk lolos langsung sih. Bahkan kita juga harus berharap bukan dari yakin, realistis aja sebenarnya. Realistis. Australia harus ngalahin Jepang juga kan. Australia ngalahin Jepang pun Australia ngalahin Jepang. Jepang ngalahin Australia. Iya. Jepang ngalahin Australia pun Australia poinnya masih 5 lagi kan. Iya. Jadi masih 2 ntar. Jadi Australia juga masih harus kalah juga di pertandingan berikutnya. Iya, Jadi, pokoknya dia nggak dapat 3 poin dalam 2 Iya. match aja. Di saat kita berharap juga pertandingan terakhir menang lawan Jepang. Nah, It's itu. nearly impossible sebenarnya. Yes. Tapi ya berbuat yang terbaik aja. Kenapa? Karena berbuat yang terbaik dengan hasil yang nggak terbaik itu lebih baik. Karena nanti kalaupun kita lolos ke babak keempat, mentalitas kita lebih baik kan. Iya, Iya. betul. Ini mainnya bagus nih lawan Tiongkok, lawan Jepang. Bisa kita gitu. Iya. Bermain yang Yang penting terbaik. ngambil ya. mentalnya bagus aja dulu. Iya, bermain terbaik, mental yang terbaik, semua infrastruktur yang terbaik, persiapan yang terbaik, juga air minumnya tim nasional Indonesia juga yang terbaik. Aqua 100% murni pilihan tim nasional Indonesia karena Aqua mengandung mineral alami seimbang yang berasal dari 19 gunung terpilih, tersaring alami selama bertahun-tahun melalui bebatuan dan dingin tanpa didinginkan. Nah, ini yang ofisial, ya kan? Ini yang ofisial yang ada di mana-mana kalau tim nasional main. Patrick Kluivert juga approve, Bang. Approve. Minuman mineral terbaik adalah Aqua. Karena dari kecil kalau bisa gini deh, lu kemana-mana nih Iya. lu lagi makan gitu, Bang Aqua tuh. Iya, betul. Iya kan Bang, Aqua tuh. Jadi udah bukan merek dagang lagi. Bukan, udah universal. Universal. Udah universal. Generik, betul. Generik. Tapi kalau ngomongin Patrick Kluivert ini, Patrick Kluivert sendiri udah bilang bahwa yang penting hasil, gaya main nomor 2. Gue sih, Yap. kalau gue pribadi ya sebagai pecinta sepak bola dan juga apa ya ngelihat ini, ya gimana ya? Yang penting hasil akhir 3 poin. Ini kan ujung-ujungnya lu poin ya. Agregat gol mau ngejar juga sulit lo. Lu dibantai 4-1 gitu sama Australia. Nah, lu gimana Dex? Lu tipe yang kayak sama kayak gue gak? Deh, yang penting lu 3 poin aja lu dah. Tadi kan gue bilang kan mainnya bagus supaya mentalitas naik. Tapi ini Kluivert bilangnya lawan Tiongkok kan, bukan lawan Jepang. Kalau lawan Tiongkok gue setuju, yang penting hasil. Mainnya terserah dah. Kalau lawan Jepang karena untuk modal ke babak berikutnya mentalitas harus dijaga baik, makanya cara mainnya. Jadi kalau lawan Tiongkok gue setuju, yang penting hasilnya. Yang penting Iya, hasil. gue sepakat. Lu gimana? Gue sepakat karena Kluivert sendiri kan laga internasional baru 2 kali ya. Iya. Ketika dibantai Australia 5-1 dan menang lawan Bahrain 1-0. Kalau menurut gue ngelihat main lawan Bahrain, kita main lumayan pragmatis. Menurut gue coba diduplikasikan lagi cara main ketika mengalahkan Bahrain sih. Harusnya seperti itu. Ya, main-main pragmatis. Why not? Kita pakai counter defense juga cukup oke menurut gue. Dan main di Gelora Bung Karno pula ya Yap. kan, di depan pendukung. Hajar aja dah kaki ya. Aja. Rap lah. Apalagi ngelihat list pemain yang tersedia di sisi sayap ini pelari semua nih. Runner semua ya Bang ya. Siapa aja emang ya? Egy Maulana. Terus juga ada Yakob Sayuri. Bisa mungkin Yance Sayuri di sisi back sayap. Yang menarik adalah Vano Lillipali. Beckham Putra. Balik lagi. Beckham Putra juga. Vano Lillipali balik lagi nih ya. Yep. Vano Lillipali balik lagi. For your info ya. Jadi kemarin sebelum take off ke Jakarta dari Bali kan kemarin sempat friendly match tuh antar dua pemain antar para pemain. Para pemain timnas A, timnas B, enggak ada sih sebenarnya timnas A, timnas B. Ya pokoknya latih tanding aja lah. Latih tanding aja lah, sparring gitu kan. Vano Lillipali hat-trick ke gawang Emil Audero. Anjur. Emil Audero yang dibobol. Berapa airmu?
Tapi kan si Lily Pali kan emang dari zaman 2016 AFF Asian Games itu kan dia clutch player banget dari AFF 2006 clutch player ya. Ya maksudnya orang ketika dia dipanggil oleh Patrick Kluivert terus dia pikir ini mah Belanda connection. Nah, Dutch connection. Tapi kan maksud gue ya lo kalau ngeliat kualitas dia mungkin musim ini tidak segemilang musim lalu ya. Musim lalu kalau dia nggak masuk gue kaget, dia kan bagus banget musim lalu ya. Double digit. Dan musim ini dia terganggu cedera. Tapi ketika balik lagi pun dia jadi masih oke. Usia hanyalah angka bagi Manuel Lillipali, tapi ya dengan ada dia menambah opsi di lini depan gitu kan. Menurut lo ya walaupun mungkin aja dia tidak sebagai starter, tapi ada di bench menambah opsi dari Patrick Kluivert. Betul banget, apalagi mungkin ya Manuel Lillipali di usia yang sekarang udah 35 tahun kan jelas udah pasti stamina berbeda ya dari ketika dia mungkin di Bali United atau di awal karirnya di Borneo FC. Apalagi kalau lu tadi bilang musim lalu sebenarnya itu 2 musim terakhir ini peak performance-nya Lillipali, tapi baru akhirnya dia mendapatkan Garuda Calling tuh baru musim ini lagi. Dan menurut gua dia bisa menjadi super sub. Dan dia versatile ya Bang ya, di lini depan dia versatile. Bisa jadi penyerang sayap, SS, CF dan mana aja. Gelandang sayap. Mungkin orang Tiongkok pemainnya langsung lihat tidak kekar ya kan. Tapi hati-hati. Licin. Bruno Fernandes. Lu gimana kalau ngelihat si Stefano Lillipali nih? Gue akan selalu berpikir bahwa kalau ngelihat cara main Indonesia ada 2 perbedaan sih sebenarnya ketika menghadapi Australia sama lawan Bahrain tuh gaya mainnya beda. Yang lagi lawan Australia itu full pressing ke depan dan sempat lah beberapa kali merepotkan ketika Australia build up, tapi ketika mereka pressing mereka ada bolong di tengah sama belakang dan itu yang kemudian dimanfaatkan sama Australia gitu kan, karena banyak pemain kepancing keluar dari posisinya dan banyak skema serangan Australia itu direct. Itu yang kemudian dikritik dari Patrick Kluivert karena Indonesia sebelumnya belum pernah full press, full attack seperti itu gitu. Karena kalau sama si Shin Tae-yong kan lebih balance ya jatuhnya. Bahkan gak jarang juga agak sedikit defensif gitu. Nah, itu kemudian berubah ketika menghadapi Bahrain, di mana lini depan itu lebih ke mid block mainnya, tapi lini depannya itu cair. Ketika main lini depan cair, terus ada space kebuka, itu biasanya yang nyerang adalah pemain-pemain yang dari second line tuh. Itu banyak lah. Ada beberapa pemain yang dari second line itu naik ke depan. Itu bisa dimanfaatin sebenarnya kalau gaya mainnya kayak gitu sama Manuel Lillipali gitu. Pertanyaannya sekarang tinggal gimana nih susunan lini depan sama tengahnya nih gitu kan. Oleh Romeni kemungkinan starter lagi nih kayaknya gitu. Dan oleh Romeni ini gue ngeliat sih di game lawan Bahrain itu ketika dia punya space gitu ya. Dia bisa attacking space itu dengan cara yang amat-amat direct gitu. Makanya kemudian dia nyambung banget tuh sama Marcelino Ferdinand gitu. Karena off the ball flow-nya bagus lah. Chemistry-nya oke gitu. Jadi gue mengharapkan itu. Fluiditas itu probably Manuel Lillipali mungkin bakal ngebuka ruang. Atau nanti ada ruangnya di-exploit gitu ya sama si Ole Romeni. Atau ya saling membuka ruang sebaliknya gitu. Tapi masalahnya di pertandingan kali ini Marcelo Ferdinand terus juga yang duet sama si Ole Romeni pas lawan Bahrain itu absen. Plus juga ada Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun sama Martin Pais dan Ellen Reinders gak bisa main. Kalau Ellen Reinders ada masalah urusan keluarga izin ya. Yang lain tuh karena cedera. Tapi dengan ada Lillipali, ada Beckham Putra, ada semuanya. Apakah lo ngelihat Ole Romeni akan bekerja dengan baik tanpa Marcelino deh. Iya, gitu. Kan 5 pemain yang absen ini kan 3-nya adalah pemain inti ya. Martin Pais, Marcelino Ferdinand. Terus gue lihat Ragnar Oratmangun juga di sisi sayap kiri. Menurut gue sih Ole Romeni akan bekerja dengan seperti biasanya, walaupun pasti tadi Bang Rossi gue menarik dia bagaimana chemistry dan off the ball-nya sama Marcelino tuh bagus banget ya. Oxford connection lah kalau bisa dibilang. Nah, nyampe tuh. Saya berarti begini kan Oxford connection. Jadi menurut gue akan ada sedikit adjustment di lini depan, tapi menurut gue Coach Patrick pastinya akan menempatkan pemain yang setipe sama Marcelino untuk memprovide cara mainnya oleh Romeni. Ya bisa jadi juga sih. Gue sih melihatnya antara Jakob atau Egy. Iya. Ada kemungkinan. Jadi sebenarnya dengan adanya Jakob sama Egy itu juga bisa menjaga ya fluiditas lini depan itu. Dan jangan lupa masih ada Kambuaya. Yes. Yang tentu saja bisa digunakan untuk attacking dari second line tadi gue bilang. Itu yang tadi ya. Nah, bisa kencang dari awal ya. Apa? Bisa kencang dari awal. Tapi gue menduga Kluivert udah belajar
Karena dia berubah ya dari Australia lawan Bahrain tuh ada perubahan, dan lawan Bahrain tuh lebih jaga posisi mid block sambil nunggu ada kesempatan langsung umpan direct gitu. Nah, tinggal nih komposisi lini tengahnya siapa? Kemungkinan sih kalau misalkan emang pengen main direct kayak lawan Bahrain gitu ya tentu saja lu butuh Tom Hay gitu yang bisa kayak dalam tanda kutip kayak quarterback dari lini tengah gitu. Nah, tinggal tandemnya tuh kan kalau misalkan Hay kan tidak fisikal ya. Ya stationary DM seperti Joey Pelupesi gitu. Joey Pelupesi sih pastinya akan menjadi pilihan utama untuk menjadi gelandang nomor 6-nya Indonesia nanti. Lu Dex sendiri kalau ngeliat tanpa pemain-pemain ini, apalagi penjaga gawang kan dari ketika Martin Paes sudah available untuk tim nasional Indonesia, dia selalu menjadi pilihan utama. Tapi sekarang akhirnya Emil Audero akhirnya melakukan debut dengan segala perjalanan panjang dia untuk bermain di tim nasional Indonesia. Dengan tanpa Emil Audero dan tanpa pemain-pemain yang lain, menurut lu gimana Dex? Kalau di penjaga gawang sih sebenarnya dua-duanya berkualitas ya. Meskipun kita nggak tahu Emil Audero bakal jadi starter apa enggak. Sepertinya sih. Sepertinya iya. Nah, kalau lihat dari kualitas pemain-pemainnya. Kalau gue lihat sih sebenarnya sebelum ada Martin Paes pun Emil Audero udah kiper yang bagus sebenarnya buat Indonesia. Jadi kita cuma diingatkan lagi aja nanti. Apalagi bagi penonton Serie A juga kan nggak menonton dia di Como karena dia dipinjemin ke Serie B kan. Di Serie B juga kebobolannya sedikit juga sih. Dan gue sih pede kalau untuk kiper ya. Emil ya. Justru ini persaingan yang sehat sebenarnya. Karena diberi kesempatan kalau dia main bagus, wah bakal jadi persaingan yang sangat kompetitif. Berarti kan sekarang kiper siapa aja? Emil, Martin, Reza Arya, Hernando, Nadio. Iya, tidak memusingkan lah. Iya. Musing kipernya, pelatihnya musing. Good problems. Harusnya jadi good problems. Dan menurut gue sih yang nantinya pasti kan absen adalah Martin Paes. Nama kedua sih feeling gue antara Hernando atau Reza Arya. Feeling gue Hernando sih. Hernando memang sebenarnya bagus, cuma memang di beberapa laga terakhir Persebaya dia ada beberapa blunder sih memang. Ya itu wajar, memang dia wajar, kiper pasti ada kesalahannya. Betul. Cuma dengan beberapa kali blunder yang sangat fatal ya pasti bakal jadi perdebatan sih. Nah, tapi gue menarik juga kalau tadi ngomongin siapa yang akan menggantikan Marcelo Ferdinand. Tadi udah ada Egy, Ricky Kambuaya atau Yakob Sayuri. Tapi menurut Dex dari 3 nama itu bisa atau nggak gini deh dari kalian semua deh. Tapi gue mulai dari Dex dulu. Apakah akan ada perubahan strategi atau tetap memaksakan strategi yang sama tapi mengganti pemain atau benar-benar ngubah formasinya di lini depan? Lini belakang mungkin diganti karena udah solid. Di lini depan ada adjustment Dex. Kayaknya formasi nggak berubah. Tapi kalau Sayuri sama Egy main, cara mainnya agak berubah sih. Dan itu yang gue lihat bakal ngebut di awal lebih dulu. Soalnya di situasi normal sebenarnya pemain kayak Egy sama Sayuri tuh cocoknya ketika babak kedua yang butuh energi baru. Iya betul. Sebenarnya. Cuma kan pilihannya nggak banyak saat ini. Ragnar nggak ada, Marcelino nggak ada. Jadi gue rasa ya starternya kalau kayak gitu sih ya kencang dari awal, dan emang harus kencang dari awal sih. Iya. Tapi Tiongkok harus 3 poin. Nah, masalah Indonesia ketika kita pengen lah beberapa pertandingan terakhir apalagi zaman Sintayong kencang 15 pertama lawan Australia kita kencang loh. Kencang sampai akhirnya Kevin Dix gagal penalti. Tapi setelah itu kita kalau bisa kita kencang, apakah itu berpengaruh kalau misalkan nanti tiba-tiba kita kebobolan 1 buyar semuanya, fokusnya buyar? Iya, sebenarnya kan intinya yang paling gampang itu adalah untuk jaga kontrol ya. Jaga kontrol itu kan dalam artian kita boleh ofensif, tapi ketika track back gitu ya, transisi negatif dari depan ke belakang itu juga nggak lalai gitu ya. Dan ketika ada satu peluang gagal atau kayak penalti gagal gitu juga kita nggak kehilangan composure gitu sebenarnya. Jadi itu yang perlu dijaga. Dan menurut gue sih kenceng dari awal tuh bukan berarti kita lari-lari terus kayak ayam tanpa kepala, enggak. Offense-nya tuh bisa di timing gitu loh. Offense-nya bisa di timing bahwa kita gunain kecepatan ketika ada ruang terbuka, dan ketika itu gagal kita langsung track back bareng. Itu kenapa kemudian gue menduga sih bakal main mid block ya, bukan high pressing. Karena bahaya banget Cina high pressing. Di pertemuan pertama udah kelihatan gimana mereka tuh bisa banget memanfaatkan ruang-ruang yang kebuka ketika pemain-pemain Indonesia itu kepancing keluar dari posisinya. Itu yang jadi kunci kekalahan kita. Nah, tapi kalau misalnya lo main mid block, ketika lo main mid block, solusi untuk mengatasi mid block adalah lo memiliki satu pemain yang bisa pinpoint pass ke depan untuk nge-bypass ini tengah. Nah, gue nggak tahu apakah pemain Tiongkok ada yang seperti itu nggak? Yang memiliki passing range-nya bagus ke depan. Siapa? Liti. Ya, Liti. Sun Jihai. Enggak. Kalau ngelihat cara mainnya
Tiongkok pas di leg pertama kan dia sebenarnya betul kata Bang Rossi tadi memanfaatkan beberapa kesalahan ya. Kesalahan pemain kita, Saint Paty Nama di sisi sayap kiri benar-benar dijadikan bulan-bulanan saat itu. Gue takutnya itu mereka lakukan lagi, mereka replikasi lagi ketika mereka mencoba mencari build up serangan secara agresif. Jadi menurut gue cara main ketika melawan Bahrain dengan main-main bola direct atau bola-bola langsung dengan pemain yang memiliki kecepatan itu adalah sesuatu yang cukup ideal sih Mas Tio. Nah tapi kalau misalkan Dex, kalau lo bermain, kan dari kita ngomongin pemain agresif ya, bisa gak sih kalau kita bermain dari awal, yaudah lo gak usah agresif, lo main santai aja, tapi lo kayak memancing. Kalau kata Waldo bahasa inviting the press, lo memancing lawannya untuk ngedeketin lo dan lo akhirnya melakukan counter attack dengan cepat. Dan itu sebenarnya juga memaksimalkan kecepatan pemain lo juga kan? Bisa harusnya di atas kertas, cuman gue lihat dari rekam jejak pertandingan kita aja, bahkan dari era STY pun 15 menit awal tuh kita selalu kencang. Tapi 15 menit awal juga kita hampir selalu gagal mencetak gol. Gua enggak pernah ingat kita mencetak gol. Enggak. Jadi, lawan Jepang kita ada peluang tuh Ragnar. Tadi kan lo nanya ke Rossi kalau kebobolan awal gimana. Gue justru bilang ya udah kalau udah naturnya kita main cepat di awal, ya kalau bisa cetak gol di awal justru. Masalah kan enggak ada kejadian kita cetak gol di awal. Ya harusnya kita lawan Australia cetak gol di awal. Iya. Gini, kan lo tadi bertanya tidak pernah ada kejadian mencetak gol di awal, ya itu sebuah fakta centang tuh. Tapi tidak pernah juga kita bermain nggak agresif di awal kan. Betul. Centang juga. Ya centang juga kan. Cuma kita nggak cetak gol aja kan. Tapi bisa dong kita bermain agresif. Ya dibilang kan bisa apa enggak ya bisa. Cuman gue ngelihat dari rekam jejak kok kayaknya nggak pernah ya. Gak mungkin ya. Itu kenapa gue kemudian menduga ya udah main compose control aja mid block sambil nunggu kesempatan ketika lawan kebuka kita hajar pakai counter dan umpan direct ke depan gitu. Karena sekali lagi Cina itu yang di leg pertama gue ngeliat pinter gitu loh, moving the block of the opponent gitu. Jadi kan kalau main bola ada block ya. Nah, supaya dapat ruang tuh kadang-kadang kita oper kiri kanan buat geser lawan gitu sampai ada ruang kebuka baru kemudian diserang. Nah, itu Cina tuh sebenarnya bagus di situ. Dan kedua menurut gua pada leg pertama itu dia mampet progresinya Indonesia lewat tengah kan. Jadi Indonesia selalu ke sayap terus itu gampang dimatiin gitu. Nah, kemudian ketika itu yang gue ingat adalah si Shin Tae-yong waktu itu sebagai pelatih. Ya udah kalau gitu ceritanya dia nggak salah masukin Rizky Ridho ya. Ya. Babak kedua. Jadi ada satu orang yang bisa giring bola, carry bola dan itu dari bisa ngeblok press dan kemudian bola diarahin ke sayap. Nah itu baru tuh kebuka. Hidup tuh ya. Kemudian kita baru bisa cetak gol kan, babak kedua kan itu. Nah, menurut gue itu yang perlu diwaspadain di pertemuan kali ini yaitu adalah gimana Tiongkok itu bisa geser itu blok kita. Tapi di sisi lain kita juga bisa ngelihat peluang di situ. Artinya kalau kita main mid block compact gitu ya. Terus kemudian nunggu momen di mana kita bisa dapat bola di tengah terus kemudian langsung counter itu bisa jadi senjata. Senjata yang maksimal. Ya, lini depan mungkin udah kita bahas tapi gue selalu sangat percaya diri kalau melihat lini pertahanan kita. Yes. Elah. Kayaknya nggak ada perubahan sih. Kayak nggak ada perubahan ya. Ini gue kalau paling pas lawan Bahrain, Rizky Ridho, Jahit Zets sama Justin Hubner ada di sana. Dan menurut gue 3 pemain ini tuh tidak tergantikan untuk lini pertahanan untuk saat ini ya. Dan sorry ya Mas Silgers. Oh iya ada dia ya. Iya makanya ini juga good problem sebenarnya. Benar juga. Tapi sebenarnya Justin Hubner dia bukan cuma bisa jadi CB, dia bisa jadi CDM juga kan. Dia berapa kali melakukan di posisi itu kan. Dan bisa juga Mas, Jai sama Rizky Ridho di tiga bertahan itu kan. Tapi ya untuk melawan Tiongkok, apakah ada perubahan atau menurut lo akan sama aja nih? Gak ada. Itu kalau kita di episode 79 memuji trio gelandang PSG menurut gua trio lini belakang Indonesia tuh berbagi peran juga pas bagus, tuh. Iya. Ada yang agresif, ada yang carry bola, ada yang bisa box defending. Itu memberikan komando kan. Ada di Jay, di Rizky Ridho sama di Justin Hubner gitu. Tapi kan ya Mas Silger di beberapa pertandingan terakhir di liga di klubnya juga ada komen-komen dari pandit-pandit di Belanda kan ya soal penampilan. Tapi dengan dia ada di sana kan ya gue nggak tahu siapa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert ya. Bisa jadi yang tadi gue bilang, bisa jadi ada perubahan Justin Hubner jadi CDM. Karena ya di CDM sebenarnya udah ada si posisi Joy Pelupesi yang bermain luar biasa. Seperti gue bilang Joy Pelupesi metronom untuk mengatur bola kayak Declan Rice lah sebenarnya. Lu posisinya kayak gampangnya gitu lah. Lo mengatur bola generator. Tapi kalau ngelihat misalkan Mas Hilgers main,
Kalau menurut gue Mesilgers akan main pun nggak dari pertama, kecuali ketika Joey Pelupessy harus digantikan, mungkin Justin Hapner ngisi posisi Joey Pelupessy, baru Mesilgers main. Yeah. Bisa jadi switch taktik seperti itu ya. Iya, switch player juga seperti itu. Tapi kalau untuk main dari starting 11 akan sulit bagi Mesilgers untuk merubah. Lu setuju gak? Gue lebih cenderung kalau CDM itu ya starter Joey Pelupessy karena gue ngeliat dia kan jadi stationary DM ya. Yep. Kan sekarang tuh banyak DM di sepak bola modern itu yang keluar dari posisinya, ikut bantu nyerang gitu ya, terus bertindak sebagai nomor 8 juga gitu. Tapi Joey Pelupessy ini gue ngeliatnya dia tradisional gitu. Ruang kerja dia itu adalah ruang antar lini antara tengah sama belakang gitu. Dan itu krusial. Dan itu dia nyapu di situ. Dan ketika lu quarterbacknya adalah Tom Hay yang bukan yang seseorang yang punya fisikal gitu dan dia kan mainnya gitu ya, gimana caranya ngebagi operan. Bukan fisikal. Jadi lu butuh tandem yang kayak gitu. Jadi kalau emang Hay jadi starter ya tandem paling ideal ya si Joey Pelupessy gitu. Dan sementara kalau misalkan Hupner main di situ, komposisinya agak beda ya sebenarnya. Kalau dibandingin Joey pertandingan lawan Bahrain kan kelihatan tuh. Iya, berarti ada 3 back sejajar, back kanannya tuh berarti Kevin Dix ya? Kevin Dix, back kirinya Kelvin. Verdong, ya benar. Tapi masih ada Dan James pula. Kalau kita ingat Dan James masih bisa main sebagai penyerang sayap juga kan, karena di Go Ahead Eagles dia juga beberapa kali ditampilkan sebagai penyerang sayap. Jadi tadi kita bahas tadi Vano, Egy, Yakob, masih ada Dan James. Masih baik banget ya main kita ya. Ya sebenarnya. Sekaya itu ya, semewah itu. Tapi kan kalau bisa lihat, ya sebenarnya ada si Joey Pelupessy ketika kita lawan Australia, kita ternyata rindu sosok seperti dia. Iya. Bisa jadi kalau dia bermain ketika lawan Australia, hasilnya tidak sepadan. Karena kan ketika lawan Australia ada itu space, gapnya gede banget. Iya. Gapnya yang dipegang sama Nathan Chow sama Tom Hay itu ternyata benar eksploitasi lah. Iya. Dan ini yang menarik menurut gua. Ketika lawan Bahrain, mungkin Bahrain juga tidak menampilkan permainan terbaik ya, tapi ketika melawan Australia, notes gue adalah Australia tuh sepertinya tidak ngotot untuk merebut bola dari Indonesia. Mereka menunggu Indonesia memegang bola, akhirnya sampai melakukan 1-2 kesalahan, akhirnya mereka menghukumnya dengan gol-gol yang ya udah 4-1 jadinya. Nah, Tiongkok juga sebenarnya ketika lawan Indonesia di sana kan juga kesalahan-kesalahan kita sendiri kan. Betul, Saint Petinama. Betul. Yang salah satunya. Nah, di GBK ini apakah akan terjadi hal yang sama? Apakah Tiongkok juga akan menunggu karena permasalahan mungkin orang selalu bilang permasalahan tim nasional Indonesia adalah ketika mereka memegang bola terlalu lama dan akhirnya melakukan kesalahan. Sebenarnya kalau gitu kan kuncinya di lini tengah Indonesia bisa ngalirin bola apa enggak. Ini juga yang sebenarnya kritik gue buat Tom Hay sih. Dia tuh hampir nggak pernah main 90 menit. Bahkan di klubnya pun kayak gitu. Apakah emang dia staminanya emang nggak bagus apa gimana gitu? Gua nggak tahu. Jadi ini yang harus dimanfaatin Indonesia kalau emang mau pakai plan A-nya itu. Ya di mungkin 60-70 menit awal aja. Kalau Tom Hay jadi starter ya, kecuali Tom Hay-nya bukan starter. Ya, beruntungnya kita punya Ricky Kambuaya. Oh iya. Beruntungnya untuk cuman kan itu cara mainnya ntar bakal beda kan? Beda, karena Ricky Kambuaya lebih advance kan. Destroyer dan lebih advance ke depan. Dia tuh bisa carry bola sama off the ball movement ke depan gitu, direct gitu. Gue kira sih kalau gue jadi Tiongkok, gue akan melihat Indonesia bermain dengan permainan yang hampir mirip seperti Bahrain. Jadi gue akan nunggu, pasti gue akan nunggu. Kalau gue jadi Tiongkok ya. Nunggu kan, maksudnya. Apalagi ini juga di GBK kan. Iya, maksud gue sebagai ya pasti cerita lu bermain di GBK dengan fans yang sangat-sangat luar biasa supporternya. Kita tuh di GBK cuma kalah sama Jepang doang ya. Kalau sama Jepang 0-4. Iya, ke Jepang doang kan. Saya kita cuma imbang dan menang kan. Australia. Imbang Australia, menang lawan Saudi dan menang lawan Bahrain. Iya, betul. Berarti kalau besok kita menang lawan Tiongkok, berarti kita unbeaten di GBK. Unbeaten. Oh enggak, kan kalah tetap. Oh sorry, maksudnya selain sama Jepang ya benar. Kita cuma kalah sekali. Tapi kondisional banget. Jepang enggak usah dihitung. OP bet OP. Jepang, Jerman sama Spanyol aja kalah sama mereka. Ya udah Bang, anggapnya Jepang enggak ada gitu. Kalau jangan gitu ntar Cina bilang lo jangan hitung-hitungan sama gua, KCC belum lunas. Ya. Itu Karel juga Karel Cina kemarin. Tapi ya maksud gua ya ini kan akan sangat menarik melihat ya ketika lawan Tiongkok itu kan masih zaman ST ya. Ini apalagi Patrick Kluivert dan persiapannya lumayan panjang. TC-nya di Bali tanpa Marcelino Ferdinand, tanpa pemain-pemain yang kita sebutin ada Marcel.
Martin Paz, Eliano, Sandy Walsh, Ragnar. Nah, Sandy Walsh sama Ragnar ini yang menurut gua sama Marcel lah. Sandy Walsh, Ragnar ini ya maksudnya ya kalau Paz kan di penjaga gawang ya. Yep. Yang di pemain di lapangan yang selain menjaga gawang, menurut gue yang merasa yang akan rasa akan kenal tuh Ragnar. Betul ya kan Ragnar juga sebagai sayap kan sebenarnya itu tipe-tipe mainnya kayak winger-wingernya pemain Liga 1 tapi versi lebih HD-nya aja. Lebih HD. HD tuh bahasa Sunda artinya bagus. Iya, lebih HD. Lo high definition suka. Iya. Tipe-tipe pemain yang to the point ke depan. To the point aja, on point langsung bawa bola ke depan. Ya gue ngeliat ketika finger tabrak-tabrak Mas. Tabrak-tabrak. Ingat gak waktu dia lawan Jepang kan sebenarnya itu peluang banget gitu di awal 5 menit pertama bisa cetak poin seharusnya Indonesia, tapi ya nggak ada Ragnar ya jelas kehilangan, tapi semoga penggantinya malah feeling gue bisa Dan James nih naik nih jadi LWF. Nah, ngomongin lawan Jepang, Indonesia melawan Jepang di Osaka. Enggak, Indonesia Jepang di GBK. 20 menit pertama tuh lapangan hujan. Iya. Dan cuaca seperti itu. Dan gue ingat ketika itu gue lagi di GBK sama Dr. Tirta. Tirta bilang, main hujan sama nggak hujan itu beda. Ini Jepang terlihat ditekan oleh Indonesia karena Jepang menahan. Karena lo bakal lebih capek bermain hujan. Jersey lu baju lu kan lebih lepek, basah, berat semuanya, nafasnya juga lebih capek, lapangan juga berat. Nah, Jepang itu terlihat menunggu. Karena lu lihat ketika Jepang hujannya mulai berhenti, Jepang dar ya kan. Kelar tuh kita semua bubar. Nah, ini cuaca ini kan lagi nggak menentu ya. Lagi nggak jelas sih. Siang pagi bisa panas banget. Malam bisa hujan deras. Walaupun di kita ada namanya pawang hujan. Yep. Ya kan pawang hujan kita ada tuh di Rainmaster lah. Rainmaster. Kalau di negara ini gue gak tahu ada banget, tapi di kita ada Rainmaster. Kalau misalkan ada hujan, mungkin saran gue misalnya kalau kawan-kawan pemain timnas tiba-tiba nonton nonton gitu. Ya pas main hujan Pak Patrick coba tahan pemainnya, jangan ngegas Pak. Tahan Pak, biarin Cina yang capek karena udah ada bukti ketika lawan Jepang kita pas hujan tuh bubar tuh. Bubar pas hujannya selesai. Hujan selesai gitu di dar ya kan, bubar. Dan kalau ngelihat ya maksudnya udah gitu, kita juga harus sadar bahwa pemain kita banyak yang bermain di Eropa. Cuaca, iklim semua beda. Jetek walaupun udah lama di Bali, tapi kan lo ya untuk mencapai kebugaran sana lagi kan ya mungkin ya ada yang baru selesai. Jesus baru selesai main sama Venezia udah maksudnya kebugaran masih terjaga lah. Pak Emil Audero juga. Betul. Tapi kan beberapa pemain Eredivisie juga. Ya. Jadi maksud gue ini lawan Tiongkok bukan masalah taktik dan juga formasi siapa yang dimainkan, tapi lu mesti lihat bagaimana nanti cuaca itu berlangsung. Faktor non teknis berarti ada pengaruhnya. Jangan lupa kalau hari Kamis pagi Jakarta itu bukan kabut, tapi itu asap polusi. Lu bayangin sore-sore main jam berapa? Bali mungkin tapi main 24/5 sih. Gak ngaruh bang, 24/5. Orang takbiran itu keliling. Takbiran memang. Ya tapi ya kita berharap semua Indonesia 3 poin ya. 3 poin. Gua nggak tahu maksudnya ketika lawan Indonesia menang lawan Bahrain, asa itu masih ada walaupun kemungkinan besar kita lolos ke putaran 4, tapi ingat keajaiban tuh selalu ada di sepak bola. Inter aja bisa dibantai 0-5 sama PSG gitu. MU aja bisa kalah sama Spurs, ya kan? Iya. Jadi kita harus MU aja bisa kalah sama Arsenal All-Stars. Iya benar. Maaf. Kasihan teman-teman saya yang pada di sana. Iya. Gak bisa merayakan gol. Tapi gue punya saran sih. Apa? Buat kita netizen, ramein aja pertandingan Indonesia Tiongkok terus Indonesia Jepang, ramein aja di medsos, ramein. Karena apa? Gue berkaca aja dari Piala Dunia antar klub, gimana FIFA ngebela-belain Ronaldo, mungkin bisa nih dimasukin ke tim kemana gitu. Ya mungkin FIFA butuh keramaian Indonesia di Piala Dunia nanti. Next ngomongnya itu dari zaman pas gue kerja di AFF, itu Indonesia demen banget orang mereka pas Indonesia kalah, ya kalah lagi nih, sepi nih game kan, hilang engagement. Kita punya kekuatan yang bisa kita kontrol sendiri, bukan dari timnasnya ya. Iya. Dari kitanya. Udah ramein. Cuma kayaknya terlalu naif, Dex, kalau berharap seperti itu. Tapi kan itu kan sesuatu yang bisa kita lakukan. Bisa. Ya buat dan kita senang lakukan juga sepertinya. Buat mantan bos saya, Pak Gianni Infantino ya, kalau mau rame Piala Dunia ada Indonesia. Masukin Indonesia. Pak, Bapak inget gak Pak? Saya pernah bikin postingan, si Raka bikin postingan Aldi Taher nyanyi, engagementnya gede banget. Sampai ditanya Mas Wis, lu ngapain sih? Gak ngapa-ngapain gua. Ya. Tapi ya tadi udah ngebahas, misalnya ketika lawan STY kita gak bisa bandingkan ketika kita lawan Tiongkok lawan masih STY, gak bisa dibandingkan Patrick Kluivert.
Sekarang nih, tadi kan ngomongin Bahrain yang itu kan sebelumnya. Sekarang, lu pede gak Indonesia menang lawan Tiongkok? Pede gue. Berapa persen? Mungkin perbandingannya mungkin 60-40 lah. Itu tipis-tipis dong, lu ragu-ragu icuk tuh. Tapi tetap menang. Kalau pede mah 80 ke atas. Enggak, kalau 80 kayaknya terlalu gak masuk akal. 60-40. Ya lu mah ragu-ragu icuk kalau 40. Tiongkok masih punya peluang untuk lolos ke round 4 juga soalnya. Pasti dia juga pas ngeluarin kemampuan terbaik ya buat ngebombardir Indonesia. Jadi menurut gua 60-40 kita bisa menang 2-1 lah. 2-1. Atau 1-0. Nah, gue udah bilang nih realistis 55-45. 55-45. Lu? Karena kita ngincar PD yang Piala Dunia, kita harus PD yang percaya diri juga dong. Iyalah. Gue sih pede gue. Ya lu pede. 100% Pede. nih. Enggak, soalnya ini kan kita 2 pertandingan di depan kan Tiongkok sama Jepang kan. Yeah. Maksudnya gue kalau diminta PD yang mana ya PD Tiongkok. Bukannya gue meremehkan ya. Iya betul. Gue realistis juga nih sama kayak Rossi. Walaupun Jepang tidak memanggil pemain-pemain terbaik mereka ya. Yap. Endo tuh gak ada bal kan? Endo dipanggil. Ada 4 pemain dari J-League One. Yang baru-baru itu Yang kan? baru-baru. Ya karena mereka udah pasti lolos juga. Iya, Terus ngasih kesempatan. mainnya di Osaka juga karena lagi ada Expo. Osaka Expo. Jadi buat kawan-kawan yang nanti ke Osaka ketemu sama kita ya, karena Rossi, Dex, Waldo dan Jerry juga di sana. Dan Labib juga sama. Yap. Labib sama. Muktintus saya juga ke sana. Jadi sapa aja kalau ini ya. Dokter Tirta juga jadi sapa-sapa, bre kalau kata sastra. Nah, oke, ini pertanyaan penting kalau di skrip tulisannya nih, ya kan? Nah, Indonesia bakal lolos langsung nggak kalau Piala Dunia? Enggak, kemungkinan besar. Tadi udah dijawab, Sulit, ya kan? sulit. Kalaupun enggak, kita tuh ternyata masih banyak jalan yang bisa ditempuh. Iya. Ya kan, jalan tempuh untuk lolos ke babak selanjutnya. Iya. Nah, peluang lolosnya gede nggak? Gue tuh masih trauma ketika Olimpiade. Oh iya. Sampai Gini. titik Playoff. daerah penghabisan lawan Gini kita Iya. bubar. Bubar tuh gini. Lawan Gini bubar. Tapi gua nggak tahu itu kan beda ya, itu U23 terus sekarang Piala Dunia lolos ke putaran 4 lawan menanti tuh lumayan berat. Siapa aja sih kemungkinan? Tim Timur Tengah. Oh. Dan kemungkinan juga kalau home turnamen mainnya di Timur Tengah juga. Nah, Bisa jadi. Kalau home turnamen. Ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Oman. Nah, kita coba Kalaupun cek ya. kita lolos pun mungkin bareng Arab Saudi juga kita. Betul. Arab Saudi lagi. Panjang Coba. Nih. Oke. Ini kan berarti di grup A ini masih panjang ya. Kemungkinan yang lolos itu ya adalah Uni Emirat Arab, Yap. Qatar, Irak, Oh iya Irak. Oman, Saudi sama Indonesia. Ini semua negara Gimana, sahabat Timur kita Tengah? semua nih. Asia Barat. Semua negara sahabat kita semua nih. Ini termasuk liga bangsa-bangsa Islam. Iya. Ini Liga Arab. Liga Arab. bahasanya. Masuk nih. Duterte Belum, round robin nih. Kalau kalian Oh, cuma 3 match deh di home turnamen. Iya, Timur Tengah nih pasti mainin. Kalau kalian bingung apa itu round robin, kalian main WE. Kalau kalian main WE dulu pasti di rental round robin. Round robin tuh enggak ada home and away. Enggak ada. Ketemu semua. Ketemu semua bahasanya. Itu paling enak kalau main rame-rame sama kawan. Iya betul. Ya, Konami Cup tuh dulu Konami tuh. Cup, ya Konami kan? Cup. Nggak boleh pakai Brazil, nggak boleh pakai Robert Jarni jadi striker tuh nggak boleh. Babangida juga nggak boleh. Tijani ya. Tijani Babangida ya kan. Jadi round robin. Jadi mainnya deket-deket ya 8, 11, 14 Oktober. Nah, Iya. Karena kan mainnya 2 kali Dex. Mainnya 2 kali kan. Ada yang lengkap bisa jadi. Nah tapi ya misalnya ngelihat lawan-lawan yang tadi udah gue sebutin ya nih Saudi, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar lolos Piala Dunia karena tuan rumah. Irak udah pernah lolos masih juara Piala Asia. Iya, kan? 2007. Berarti praktis yang Kita udah kalah ya sama Irak. Terakhir tuh kalah Piala Kalah, Asia. 5-1. Nah, praktis yang pernah lolos ke Piala Dunia itu Saudi Arabia. Iya. Berarti kan dari total 6 tim ini yang langsung lolos adalah 2 tim, juara grup. Betul. Yang masuk ke fifth round itu runner up ya kan, ada 2. Nah, runner up ini nanti akan diadu 2 leg. Iya, 2 leg nih. Iya, home and away. Yang Kalau menang, yang diadu menang lagi. bertemu lagi dengan tim-tim dari Inter. CAF, Yes. Conmebol sama OFC. aduh. Inter Confederation Playoff. Dan 2 tim dari CONCACAF. Ketemu Panjang Costa Rica tuh. Tapi nyawanya masih panjang. Masih panjang. Nyawanya masih panjang. Perjalanan masih panjang. Nih.
Kalau FIFA pintar, Indonesia mainnya banyakin. Tapi ntar lolos. Bener. Bener. Kalau FIFA pintar, Indonesia mau ke-4, babak ke-5, Interkonfederasi. Bener. Bisa jadi. Bener kan? Ini kalau misalnya gue jadi FIFA nih, udah Indonesia putaran 4. Oke, langsung putaran 5 nih. Indonesia tuh pernah kan kayak gitu, lolos ke Piala Asia kan juga sampai titik darah. Iya. Dari kualifikasi kedua, pertama gitu panjang lah perjalanannya. Zaman Sintayong kan. Lolos. Nah, ini bisa nih kayak gini. Bang, buat kita content creator, Indonesia lolos Piala Dunia panjang apa tapi konten makin banyak, Bang. Enak gitu. Sponsor makin banyak, Bang. Kalau nggak salah Interconfederation tuh bisa Nigeria loh. Iya. Bisa Nigeria atau Pantai Gading. Kan semakin banyak pertandingan semakin banyak wah dikasih ke kita. Nah, siapa tahu Habib butuh galon sehari 4 katanya. 3 hari. 3 hari 4. Iya. Buset, Bang. Lu kayak di rental PS. Iya, cepat habisnya. Tapi ya Indonesia masih memiliki jalan yang panjang, tapi kalau gue pribadi selesaikan di putaran keempat. Selesaikan putaran Interconfederation terlalu sulit. Karena deg-degannya panjang. Capek, udah capek, dramanya panjang. Jadi kayak menurut gue selesaikan di putaran keempat. Ya kalau misalkan nanti putaran keempat kita nyampe putaran 5 terus kita menang, siapa tahu ada pemain baru di bawah Erick Thohir kan? Wow, siapa itu? Ya David Beckham. Tapi back pasal Ruik. David Beckham. Ya tapi sebenarnya ya untuk lolos Piala Dunia kita masih ada. Masih panjang. Masih panjang. Ada ya paling beberapa persen, 10% mungkin. Masih panjang. 100%. Murni. Iya. Aqua. Oke, terakhir deh. Oke, lawan Tiongkok kita udah bahas total, menang. Harga mati. Misalkan kita nih menang nih lawan Tiongkok, amin ya Allah, amin. Menang lawan Tiongkok. Apakah Jepang tetap kita hitung calculated loss atau kayak kita liburan aja di sana? Iya. Atau udah pengen buru-buru ke Universal Studio Osaka nih? Harapannya adalah kita ngerayain gol. Oh iya, jangan sampai kayak fans MU di Malaysia. Ngerayain gol aja enggak? Ngerayain gol. Kita cetak kayak yang kemarin away ke Australia. Oh iya. Kalah dari Australia 5-1 tapi tetap happy. Karena bisa merayakan gol. Lo gimana? Ya sama, calculated loss sih iya sih. Calculated loss. Apapun yang terjadi lawan Tiongkok ya. Tapi kita menang. Soalnya OP. Terlalu OP. Nah, masalahnya kan Jepang udah pasti lolos. Ya, itu pun. Udah pasti lolos nih. Walaupun ya beda ya. Tapi kan kita harus ingat, kita tuh punya Kijang. Kerjasama Indonesia Jepang. Jangan dilupakan. Kita punya itu. Siapa tahu Jepang, oke kita berterima kasih pada Indonesia. Apalagi kalau dipastikan Jepang kan dia udah pasti juara grup ya. Bisa tuh dikasih kali ya. Udah kali ya Indonesia. Bro nih. Karena statistiknya turis Indonesia salah satu yang paling banyak di Jepang. Siapa tahu dikasih hadiah. Kayaknya terlalu berangan-angan deh. Gak masuk akal. Ya banyak banget tapi memang buat gua Indonesia harus memaksimalkan kalau lolos di putaran keempat maksimal di putaran keempat karena ini beneran ya kita bisa bilang perjalanan panjang tim nasional Indonesia dan kita nggak pernah sedekat ini untuk lolos ke Piala Dunia di mana semua gaya bermain kita sudah dilakukan, semua usaha sudah dilakukan, perjuangan tim nasional dari pas sebenarnya proyek ini dimulai dari pas Covid malah kan pas Covid sampai sekarang udah ini beneran repelita coy. Iya. Rencana pembangunan 5 tahun nih. Repelita. Zaman dulu banget tuh ya. Iya. Repelita ya. Ketahuan kan. Ketahuan umurnya ya. Repelita nih. Tapi ya memang berharap Indonesia menang. Next gimana? Lawan Tiongkok menang. Lawan Tiongkok menang lawan Jepang sehebat-hebatnya. Hebat keajaiban Sri. Iya. Imbang. Sulit deh kalau menang. Wah kalau imbang di Jepang katanya Waldo pas di Osaka mau keliling Osaka pakai kolor doang tapi di Kabukicho. Di Dotonbori ya? Di Dotonbori. Dicoret-coret gitu. Kalau ditangkap kita nggak kenal. Enggak. Waldo gue lagi mikir kemarin, dia cocok pakai celana sumo bang. Nah, bener ya bang ya? Iya. Pakai celana sumo ya bang ya? Tapi kalau dia ditangkap nggak kenal.
Yaudah. Jangan lupa nonton Tim Nasional Indonesia. Kita nggak ada live reaction ya, tapi kita akan ada vlog 100% murni suara sepak bola Indonesia barengan sama Waldo dan Rossi yang di GBK. Kita juga ada live tweet di Twitter @box2boxbola dan juga live Instagram story. Dan yang paling penting kita langsung bikin episode review malamnya juga. Wow. Sampai jumpa. Betul, malam takbiran. Waldo jadi host. Kita akan melihat gimana Waldo ekspresinya menonton Nasional Indonesia melawan Tiongkok. Katanya Waldo bisa wawancara sama ini Dani Lanzat. Oh enggak, dia sama ntar di Jepang bahkan dia infonya pengen wawancara Kazuki Ito, Bang. Kazuki Ito Otomata. Sampai jumpa di umpan tarik The Box to Box selanjutnya. Dadah.